Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anna Maria Inouba, NIM 24-100-237, mahasiswa dari Universitas Nusa Cendana, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Desa Nelayan Oesapa merupakan salah satu kawasan pesisir di Kota Kupang yang sebagian besar masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan. Wilayah ini memiliki peran penting sebagai sumber penghidupan masyarakat sekaligus sebagai kawasan perairan yang menopang ekosistem laut dan pesisir. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kondisi perairan di Desa Nelayan Oesapa mengalami berbagai perubahan, baik akibat faktor alam maupun aktivitas manusia yang berdampak langsung pada kehidupan nelayan. Nah, untuk memahami kondisi tersebut diperlukan suatu analisis. Analisis merupakan proses penguraian suatu permasalahan menjadi beberapa bagian agar dapat dipahami secara lebih jelas dan sistematis. Nah, melalui analisis ini, kita dapat melihat faktor-faktor yang memengaruhi suatu kondisi serta menentukan langkah yang tepat untuk menghadapinya. Dalam penelitian ini, analisis yang digunakan adalah analisis SWOT. Apa yang dimaksud dengan analisis SWOT? Analisis SWOT merupakan metode untuk mengidentifikasi 4 aspek utama, yaitu strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi internal dan eksternal suatu wilayah sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan dan perencanaan ke depan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara langsung dengan nelayan di Desa Nelayan Oesapa, selanjutnya akan dipaparkan hasil analisis SWOT terkait kondisi perairan dan aktivitas nelayan. Analisis yang pertama adalah strength atau kekuatan. Yang pertama, perairan Desa Nelayan Oesapa masih memiliki potensi sumber daya ikan. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya berbagai jenis ikan bernilai ekonomi tinggi seperti kakap merah, kakap putih, tenggiri, mubara, kerapu, dan marlin. Dan yang kedua, nelayan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang tinggi dalam kegiatan melaut karena telah beroperasi selama puluhan tahun. Kekuatan yang ketiga adalah terdapat kesadaran kolektif masyarakat nelayan untuk menjaga laut sebagai sumber kehidupan. Dan yang keempat, nelayan memiliki inisiatif lokal dalam menjaga produktivitas laut, salah satunya melalui pembuatan fish apartment atau rumah ikan berbahan bambu dan daun kelapa yang ramah lingkungan. Kemudian, analisis yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Nah, kelemahan yang pertama adalah produktivitas laut mengalami penurunan signifikan dibandingkan sekitar 20 tahun yang lalu. Kemudian, kelemahan yang kedua adalah ekosistem pesisir yang dulunya padat, kini mulai berkurang akibat perubahan kondisi alam dan aktivitas manusia. Kemudian, kelemahan yang ketiga adalah nelayan masih bergantung pada alat tangkap sederhana seperti jaring, jaring dasar, dan juga pancing handline. Dan kelemahan yang terakhir adalah bantuan dari pemerintah berupa toolbox dan alat tangkap masih bersifat meringankan dan belum mampu meningkatkan produktivitas laut secara menyeluruh. Kemudian yang berikutnya adalah analisis opportunity atau peluang. Yang pertama adalah peluang mengembangkan ekosistem buatan melalui fish apartment sebagai habitat ikan untuk meningkatkan populasi dan produktivitas laut. Kemudian peluang kedua adalah peningkatan kapasitas nelayan melalui edukasi dan pelatihan, khususnya terkait ketahanan pangan, sektor kelautan, dan perikanan. Dan peluang yang ketiga, adanya peluang peran pemerintah dalam mendukung keberlanjutan perairan melalui kebijakan, pendampingan, dan regulasi pengelolaan laut. Kemudian yang terakhir adalah peluang pengelolaan perairan berbasis masyarakat karena telah adanya kesadaran dan partisipasi aktif nelayan. Dan kemudian analisis yang terakhir adalah terkait dengan threat atau ancaman. Yang pertama, perubahan iklim menjadi ancaman paling serius bagi nelayan. Kemudian ancaman yang kedua adalah meningkatnya frekuensi cuaca ekstrim dari sekitar 2 kali dalam setahun menjadi 4 hingga 5 kali. Dan ancaman yang ketiga adalah cuaca ekstrim berdampak pada keselamatan nelayan serta mengganggu aktivitas melaut. Dan kemudian ancaman yang terakhir adalah gangguan teknis pada mesin perahu akibat turbulensi yang disebabkan oleh kondisi cuaca yang ekstrim.
Berdasarkan analisis yang saya lakukan, maka dengan ini saya simpulkan bahwa perairan Desa Nelayan Oesapa memiliki kekuatan dan peluang yang dapat dikembangkan, namun juga menghadapi kelemahan dan ancaman yang cukup serius. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara nelayan, masyarakat, dan pemerintah untuk menjaga dan meningkatkan produktivitas laut secara berkelanjutan. Karena laut adalah sumber kehidupan hari ini dan tanggung jawab untuk generasi yang akan datang. Harapannya ya agar laut ini, harapannya kan saya sadar bahwa laut sebagai sumber kehidupan untuk kehidupan manusia. Harapannya mari sudah kita sama-sama sadar untuk menjaga kualitas laut, bukan hanya masyarakat, harus ada peran pemerintah guna kita mengimplementasikan bahwa hidup hari ini kita bertanggung jawab untuk kehidupan yang akan datang. Apa yang kita nikmati sisakan untuk ada cucukan. Harus itu yang penting. Terus yang pertanyaan terakhir, mungkin apa yang paling dibutuhkan supaya nelayan bisa melaut dengan lebih baik? Ya, yang paling dibutuhkan nelayan kan salah satu. Dewasa ini kan sering sekali ada cuaca ekstrim, penting sekali nelayan diangkat kapasitasnya, tingkatkan kapasitasnya dalam hal mitigasi dan adaptasi, dan kedua juga terkait bagaimana upaya mendukung produktivitas laut. Baik, itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak Bapak Dewa sudah bersedia memberikan waktunya untuk saya mewawancara Bapak. Terima kasih banyak. Jawabannya juga sangat cukup memuaskan bagi saya. Siap. Terima kasih Bapak.